Ketika rakyat turun ke jalan menuntut perubahan, elit politik justru berkumpul di istana. Mereka berbicara tentang tunjangan, tentang pencopotan anggota dewan, dan tentang janji dialog. Pertanyaannya, apakah ini sungguh solusi bagi keresahan rakyat atau sekedar drama politik di tengah badai krisis kepercayaan? 31 Agustus 2025, Istana Negara Jakarta menjadi panggung utama. Presiden Prabowo Subianto memanggil ketua partai politik dan pimpinan lembaga tinggi, dari Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani, Muhaimin Iskandar, hingga Surya Paloh. Semua hadir dalam pertemuan yang disebut-sebut sebagai langkah menenangkan suasana. Di luar pagar istana, realitas berbeda. Ratusan ribu mahasiswa, buruh, dan warga biasa terus berdemonstrasi menuntut keadilan. Mereka menolak berbagai kebijakan DPR yang dianggap mengkhianati rakyat. Bahkan beberapa hari sebelumnya, seorang sopir ojek online tewas dilindas kendaraan taktis BRIMOB di tengah aksi unjuk rasa. Peristiwa itu memicu amarah publik. Pertanyaannya, mengapa pemerintah baru bergerak setelah darah rakyat tumpah? Apakah ini refleksi keterlambatan kepemimpinan atau strategi untuk menjaga citra semata? Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita dengarkan langsung sebagian pidato Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Cuplikan ini penting, karena kita harus mendengar sendiri bagaimana narasi kekuasaan ini dibangun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, nam budaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini saya didampingi Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, Ketua DPR RI, Saudari Puan Maharani, Ketua DPD RI, Saudara Sultan Najamuddin. Kita tadi sudah membahas perkembangan situasi negara dan izinkan saya membacakan pernyataan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam beberapa hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini kepolisian negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik. Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan
DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksananya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum. Dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun, kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog. Kepada pemerintah, saya juga perintahkan kepada semua KL untuk menerima utusan-utusan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, menyampaikan kritik, menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan. Dalam pidatonya,
Presiden Prabowo mengumumkan DPR akan mencabut tunjangan anggota dewan dan menghentikan kunjungan kerja ke luar negeri. Kebijakan ini sontak disorot media. Banyak yang menyebut langkah ini sebagai bentuk keberpihakan pada rakyat. Namun mari kita telisik. Menurut catatan ICW, di tahun 2024, DPR menghabiskan lebih dari 5,7 triliun rupiah hanya untuk perjalanan dinas dan fasilitas anggotanya. Pemangkasan tunjangan sekarang hanyalah setetes air di lautan pemborosan. Masalah utama bukan sekedar soal tunjangan, melainkan budaya elitis. Bagaimana DPR seringkali abai terhadap aspirasi rakyat dan lebih sibuk mengurus kepentingan politik maupun bisnisnya. Inilah yang membuat publik skeptis. Apakah pemotongan tunjangan ini sungguh solusi atau sekedar kosmetik politik untuk meredakan kemarahan sementara? Nama-nama seperti Ahmad Saroni, Nafa Urba, Eko Patrio, dan Uya Kuya diumumkan dicabut dari kursi DPR. Mereka dituding melukai perasaan rakyat dengan komentar-komentar terkait kenaikan tunjangan. Di satu sisi, langkah ini dianggap tegas, tapi di sisi lain, publik mempertanyakannya. Mengapa justru para figur publik dan selebritas politik yang jadi korban pertama? Bagaimana dengan politik senior yang terjerat dugaan korupsi ratusan miliar? Mengapa mereka masih bisa duduk nyaman di parlemen? Fenomena ini menimbulkan kecurigaan bahwa pencopotan ini hanyalah manuver politik, mencari kambing hitam yang mudah disorot kamera demi mempertahankan citra partai dan pemerintah. Prabowo menekankan bahwa rakyat berhak menyampaikan aspirasi. Ia bahkan memerintahkan DPR, kementerian, hingga lembaga negara untuk membuka ruang dialog. Seolah-olah pintu demokrasi kembali terbuka. Tetapi, pada saat yang sama, ia memerintahkan TNI dan Polri untuk bertindak sekeras-kerasnya terhadap aksi anarkis, penjarahan, dan makar. Disinilah paradoks terjadi. Janji demokrasi selalu berdampingan dengan ancaman. Kita sudah sering melihat pola ini dalam sejarah Indonesia. Reformasi 1998, ketika tuntutan rakyat disambut dengan peluru. Aksi reformasi di korupsi 2019, ketika mahasiswa dipukul mundur dengan gas air mata. Ini tahun 2025. Apakah rakyat sekali lagi harus membayar dengan darah demi kebebasan bersuara? Saudara-saudara, apakah langkah-langkah ini benar-benar merupakan sebuah aksi perubahan atau hanya drama politik untuk menenangkan amarah rakyat? Apakah demokrasi kita sungguh terbuka atau masih dikungkung oleh bayang-bayang dari kekuasaan? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar suara kritis kita tidak pernah padam. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.